Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di podcast Core Value ASN Berakhlak. Perkenalkan, nama saya Firman Setiawan. Saya dari instansi Basarnas. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Saya dari angkatan 19, kelompok 2 sub 4, dan saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani dengan rekan saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mansur Ramadan dari instansi Basarnas untuk unit penempatannya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Saya dari angkatan 19, kelompok 1 sub 3. Dan di sini saya tidak hanya berdua, tapi kita hadirkan senior kita dengan Pak Eki. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Pak. Oke, baik. Selamat malam. Terima kasih ya, Mas Madan dan Mas Rama. Sangat inspiratif ya untuk podcast malam hari ini. Ya, sebelumnya untuk depannya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Riki Effendi. Saya bekerja di Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saat ini bertugas di unit Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Untuk jabatan sendiri, saya sebagai Pranata Pencarian dan Pertolongan Mahir ya. Di mana ataupun rescuer yang biasa dikenal dengan rescue ya, karena rescue adalah kegiatannya, orangnya adalah rescuer ya. Saya masuk di Basarnas sendiri itu mulai tahun 2010 ya, kurang lebih ya 15 tahun ya, kurang lebih 15 tahun ya itu. Ya, untuk pengalaman ya banyak ya, karena udah 15 tahun banyak sekali tugas-tugas yang memang medannya yang memang harus kita hadapi. Itulah tugasnya dari Basarnas. Baik, mohon izin Pak. Sebelumnya saya mungkin akan memperkenalkan dengan berakhlak itu sendiri, Pak. Ya. Jadi teman-teman, berakhlak ASN adalah values atau nilai dasar untuk aparatur sipil negara gitu, yang menjadi panduan perilaku dalam bekerja dan melayani masyarakat. Ya, terima kasih Mas Madan telah menjelaskan seputar berakhlak. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaannya, apa sih yang Bapak ketahui atau apa tanggapan Bapak tentang core value berakhlak ini, Pak? Ya, core value berakhlak ya, sebagai anggota Basarnas, jadi mana juga kita juga ASN ya. ASN instansi pemerintah vertikal. Jadi terkait core value berakhlak itu adalah program ataupun memang yang harus dilaksanakan oleh para pegawai, khususnya pegawai Basarnas, untuk mendukung kegiatan-kegiatan di Basarnas sendiri. Terkait berakhlak ya, segala kegiatan sudah masuk di dalamnya ya, karena juga kegiatan-kegiatan dari personel ataupun tugas itu sendiri di Basarnas ya itu harus kita laksanakan. Nah, terkait pelayanan publik, keharmonisan, terkait kompeten, akuntabel, terus transparansi dan lain-lainnya ya itu sudah kita laksanakan dan terus kami kembangkan dan terus kami memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan bidang pencarian dan pertolongan sesuai tugas-tugas dari Basarnas yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 ya, di mana juga kegiatannya tidak terlibat hanya internal, karena kegiatan Basarnas, tugas Basarnas, terus fungsi tugas pokok dan fungsinya tidak terlibat hanya internal saja, tapi juga eksternal saat ada kejadian. Karena tugas Basarnas kan banyak nih, tidak hanya latihan ataupun kerjanya hanya internal, tidak. Jadi saat turunnya Basarnas adalah saat adanya kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, tanggap darurat, kondisi membahayakan manusia, dan juga kondisi ataupun kecelakaan khusus. Nah, di kegiatan ataupun tugas tersebut di kondisi yang berbeda dan mungkin permasalahan berbeda ya, kita menghadapi tidak hanya internal saja, namun ada namanya potensi SAR. Potensi SAR itu ada TNI Polri, instansi pemerintah daerah, ataupun vertikal, organisasi, relawan, dan maupun lain-lain, termasuk masyarakat. Jadi ya dari core value itu ya harus kita laksanakan agar fungsi
tugas pokok fungsi Basarnas itu berjalan dengan maksimal agar tujuannya tepat pada masyarakat. Ya tidak hanya kita hanya melaksanakan operasi SAR, tapi bagaimana juga masyarakat itu mengetahui apa sih yang dilaksanakan di sana, apa sih hasil dari kegiatan apapun yang dilakukan di sana. Itu sebenarnya. Terima kasih Pak Riki atas penjelasan dan tanggapannya tentang berakhlak. Tapi mohon izin sebelumnya Pak, saya ingin bertanya Pak, bagaimana Bapak memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selalu optimal gitu? Kan secara tidak langsung kan Basarnas itu kan pasti akan bertemu dengan masyarakat begitu. Ya. Mungkin Bapak sudah biasa. Ya, jadi terkait ini khusus pelayanan ya, pelayanan. Jadi pelayanan itu ya kita Basarnas terus mengembangkan, memajukan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang bencana dan pertolongan. Jadi kita dengan pelayanan ataupun bagaimana masyarakat pun mengetahui bagaimana sih maksimal pelayanan Basarnas. Yang pertama, yang memberikan informasi-informasi, ya mitigasi terkait edukasi, sosialisasi tentang bagaimana mengantisipasi, bagaimana mengenal bahaya-bahayanya saat di penerbangan, saat di pelayanan, di daerah-daerah yang mungkin dianggap itu aman, tapi padahal itu tidak aman, seperti Sungai Maka atau sungai-sungai di pantai. Kalau kita melihat ini aman, nah ini kita berikan ya melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan seperti Sargodusko yang sudah kita laksanakan, ataupun kegiatan pelatihan kepada potensi SAR, ataupun kegiatan pelatihan tentang keselamatan kepada masyarakat, terus memberikan edukasi melalui media sosial. Yang saat ini emang kita harus mengikuti zaman ya, karena zaman perubahan ini yang dilakukan adalah media sosial. Itu yang kita lakukan, menginformasikan dari keselamatan daerah-daerah yang memang perlu diperhatikan keselamatannya, hingga memberikan informasi telepon darurat. Kan di Basarnas ada namanya emergency call 115. Jadi saat masyarakat membutuhkan kita ataupun masyarakat yang terkena musibah ataupun bencana yang mengancam jiwanya, mereka bisa langsung telepon 115. Itu sebagai tindakan, sebuah kecepatan ataupun respon terhadap kejadian di daerah. Ya. Nah, dari situ juga kita butuh juga kerjasama dengan masyarakat terkait memberikan informasi yang akurat, tepat dan sebenar-benarnya ya, untuk mendukung persiapan kegiatan bersama. Baik teman-teman, mungkin tanggapan dari Pak Riki tentang berakhlak, tentang portfolio ASN itu mungkin bisa kita dapatkan ilmu-ilmunya ya. Tapi sebelum kami tutup Pak, mungkin ada sedikit ujangan gitu Pak untuk kami-kami ini yang CPNS ini untuk kedepannya terus seperti apa gitu. Ya, ini sebagai closing ya, untuk teman-teman CASN atau CPNS ya terus mengembangkan diri, tetap semangat, apapun yang dilakukan sesuai arahan ataupun standarisasi ya, pelaksanaan sesuai teknik-teknik yang sudah diajari atau yang sudah diarahkan para senior maupun para pimpinan ya, secara langsung ataupun tidak langsung, terus mengembangkan diri. Karena kalau kita tidak bermotivasi, tidak berkreativitas, maka kita akan ya seperti itu saja. Jadi terus berkembang, melatih, belajar apapun yang ada oleh rekan-rekan dan seniornya itu dikembangkan. Karena yang ilmunya sekarang yaitu harus dikembangkan. Baik, Pak Riki terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah udah ngobrol-ngobrol gitu. Mungkin sekian dari kami teman-teman, kurang lebihnya atau salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.